Assalamualaikum Sobat Tropicana Zone. Ketemu lagi dengan channel kita. Kali ini kita lagi main ke tempat Mas Sugi. Beliau ini adalah salah satu produsen equipment DIY yang kebetulan semua yang dia pakai dari kabinet, tank, lampu, diffuser, bahkan inline-nya, kanister juga beliau bikin sendiri. Jadi kali ini sebenarnya kita tadi mau rencana dari rumah itu mau ada sedikit maintenance lah, karena mau trimming sedikit-sedikit. Nah, karena memang Mas Sugi ini juga beliau ini juga salah satu scaper yang lumayan senior lah ya di Jember, jadi ternyata nggak ada yang mau kita trimming bro gitu loh. Jadi ya kita mungkin akan bahas soal treatment, trik, perawatan, spek tank, lampu, ketercukupan CO2 nya dan lain sebagainya. Jadi gitu. Untuk ukuran tanknya sendiri ini ukuran berapa Mas Ugi ya? Ukuran 120, lebar 50, tinggi 50. Jadi 120 kali 50 kali 50. Lampunya pakai lampu HPL ya? Jenis HPL. Dia pakai lensa ini berapa derajat Mas Ugi? 60 derajat. Wattnya ini kurang lebih berapa tadi? Keseluruhan 250 watt. Ini sudah untuk tank segini, ini masuknya high ya Mas Ugi ya? Medium high. Nah, hebatnya di tank ini begitu banyak jenis tanaman yang diaplikasikan, dan ternyata karena memang dulu awal kita terlibat ya dalam pembangunan hardscape-nya, awalnya sempat ragu, cuman Mas Sugi agak edit lampu sedikit, jadi dia upgrade lampunya, wattnya juga dia ditambah, di mix. Bahkan ada beberapa lampu yang ini Mas Ugi yang WRGB. Jadi satu titik LED itu dia sudah WRGB gitu loh. Jadi untuk tanaman-tanaman tertentu yang memang butuh pencahayaan ekstra, dia taruh di titik itu. Jadi gitu teman-teman. Ini tanamannya sendiri menurut kita sih benar-benar di luar ekspektasi ya, terutama ini. Karena banyak di hardscape ini memang banyak sisi gelapnya, jadi sisi yang tershading itu banyak. Cuman kok bisa bagus ya Mas Ugi? Mos-mosnya juga bagus dengan cahaya yang begitu tinggi. Nah, tentunya kan ini ada trik sebenarnya dari beliau yang mungkin tidak semua scaper paham soal itu. Jadi kita tadi sempat ngulik nih soal tank ini sama Mas Sugi. Jadi memang kuncinya selain air Mas Sugi ya. Selain air, maintain, pemakaian pupuk, CO2 dan pencahayaan itu harus balance Mas Sugi ya. Intinya gitu. Terus beliau pakai pupuk apa Mas Sugi? Natura. Pakai Natura. Jadi yang kalian yang pakai pupuk Natura harusnya tanamannya begini gitu loh. CO2-nya Mas Sugi pakai berapa ini Mas?
Mbps ya? 7 Mbps. 7 Mbps pakai inline diffuser ya? Inline diffuser. Kenapa pakai inline diffuser? Karena untuk tank besar inline diffuser itu akan lebih efektif karena apa ya? Keterlarutan CO2 itu akan semakin bagus. Jadi CO2 itu akan semakin mudah terlarut di air. Jadi akan mudah diserap tanaman, kurang lebih gitu Mas Ugi ya. Nah, dan kebetulan inline-nya itu made in Mas Ugi gitu loh. Inline-nya, terus lampu yang dipakai di atas, stand lampunya juga, bahkan tank dan kabinetnya itu produksi beliau gitu. Keren nggak? Jadi kalau mau teman-teman DIY itu gak selamanya DIY itu dicap sebagai pilihan kere. Kira-kira gitu ya bro? Iya. Iya dong. Bagus loh dari DIY itu ternyata nggak ngalah-ngalahin produk pabrikan loh. Cuman mungkin produk-produk DIY itu masih belum dikemas atau diproduksi dengan cara yang perfect, mungkin gitu ya. ya. Kalau memang nanti teman-teman yang memproduksi produk DIY apapun itu mau memproduksi itu dengan bukan hanya pertimbangan kuantitas tentunya tapi kualitas, maka akan beda hasilnya. Nah, untuk produk-produknya sendiri nanti kita akan coba review satu-satu. Jadi Mas Sugi itu untuk equipment yang beliau sediakan itu apa saja selain tank. Jadi kira-kira apa saja sih Mas Sugi? Salah satunya kanister ya, inline diffuser, Inline diffuser, ya, terus diffuser sendiri, diffuser, oke. diffuser, lampu ya, Lampu lampu HPL, lampu HPL, stand lampunya juga ya. dan lampu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh di atas. Jadi nggak ada kabel sama sekali. Jadi rapi banget. Bahkan kalau saya bilang ini lebih minimalis dari pabrikan gitu. Gitu. Terus apa lagi Mas Ugi? Apa lagi ya? Kabinet. Ya, kabinet. Tank sendiri ya. Tank. Nah, jadi teman-teman untuk kabinetnya yang jelas nanti bisa custom mau pakai kayu jenis apa ya kan Mas Ugi. Tanknya juga mau minta full polin boleh dengan ketebalan kaca apa namanya. Mas Ugi paling gede bikin tank itu berapa senti Mas? Untuk selama ini masih 2 meter. 200 ya. cm ya, 200 cm. Kalau untuk akuarium Iya. Nah, ini sendiri tanknya juga rimless. Ini pakai kaca 12 mili ya Mas? 12 mili. Jadi buat kalian yang suka atau hobi aquascape, jadi jangan apalah, saran dari kita itu kalau mau main ya sekalian gitu loh. Nyesel itu ketika coba-coba, bener nggak Mas Ugi? Nanti kita review tank satu lagi ya. Kalian nanti nilai lah. Kira-kira tank itu main-main, coba-coba atau diseriusin gitu loh. Dan mungkin tank itu bakal ngalahin hasil petakan sawah Mas Ugi ya. Padahal cuma tank ya. Gitu. Oke, mungkin kita review sedikit soal tanknya ya. Oke teman-teman, kita coba review beberapa jenis tanaman yang kita aplikasikan di tank ini ya. Yang pertama kita bahas soal moss dulu. Jadi di sini ada beberapa jenis moss ya Mas Ugi ya. Yang pertama ini jenis flame, ini flame, moss flame, luar biasa subur tanpa alga. Kemudian ini ada erect moss,
Rekmos itu kalau dibiarin sebenarnya nggak bisa ini ya. Tapi kalau di trimmingnya itu ketat, artinya continue, dia akan rapih kayak karpet. Bahkan wrapping sendiri kalau menurut saya kalah. Yang kedua ada wrapping. Ini wrapping tropika apa lokal maksudnya? Wrapping tropika. Nah ini tropika. Tropika. Ini tropika. Ini Yang lokal. ini lokal ya. Ini Java Fair. Java Fern ya. Ini jenis-jenis buce, ada buce var juga. Buce juga ada beberapa jenis. Ini ada anubiasnya aja, ada petit, ini ada pintu ya Mas Ugi. Itu. Pintu. Ini nana, Mana apalagi ya? Banyak lah. Kemudian untuk tanaman yang di depan, nah ini ya, gilanya tank ini. Ini sebenarnya sisa trimming ya Mas Ugi ya. bisa Nah, terima. ini baby tears. Jadi baby tears itu awalnya itu di belakang. Jadi karena memang kurang sesuai, kita trimming. Nah, sisa dari trimming itu entah nyangkut entah gimana. Nah, tumbuhnya bisa segila ini coba. Segila ini. Ini nggak kita tanam loh ya. Nggak kita tanam. Ini ada bolbitis, hedloti. Ini apa namanya aku lupa ini. Alah lupa. Ini ada buce palandra di atas juga ada. Ini moss apa ini Mas Ugi? Visiden ya, Visiden US. Nah, hebatnya lagi, sumpah ini apa namanya? Memang nggak semua scaper itu bisa mengaplikasikan semua tanaman ya, jenis tanaman. Contohnya saya itu terus terang aja paling menurut saya susah itu nanam stem. Mending saya nanam moss loh daripada stem. Nah ini herannya saya stemnya di sini nih. Ini sudah agak karena baru saja di trimming, mungkin daunnya memang masih belum maksimal ya Mas Ugi ya. Iya. Belum maksimal. Herannya sampai sekarang dia, waduh, ini luar biasa gila ini. Nyampe ke permukaan. Ini bro, coba. Ini kan masih bolong ya, bekas di trimming sebenarnya. Kemarin ini malah sampai darat. Ada yang jadi balik daun darat lagi Mas Ugi ya. Nah itu, terus di sini ditambah apa namanya skimmer di belakang. Jadi nggak kelihatan kalau kita lihat dari depan. Ditambah pH. Ini pH-nya berapa? 400 RH kalau nggak salah. 400 LPH. Fungsinya untuk flow ini ya. Iya, flow. Jadi untuk nambah arus. Jadi memang di aquascape itu di sebuah tank itu memang penting ada flow ya. Jadi dead spotnya itu kalau bisa sesedikit mungkin lah, sekecil mungkin. Jadi gitu. Substrat kemarin kita pakai apa yang depan ini apa ini Mas Ugi? Pakai pasir apa kita ya Mas Ugi ya? Kumis yang halus nih. Ini ya. Jadi teman-teman mungkin ini alternatif baru karena cosmetic sand itu sekarang banyak sekali beredar ya. Macam-macam jenisnya. Cuman tergantung kita. Nah, ini kita pakai sumber daya yang ada di daerah kita sebenarnya. Jadi pumice di tempat kita itu kan melimpah. Yang apa namanya? Butiran-butiran yang besar itu memang kita pakai untuk media filter dan media apa namanya Mas Ugi? Filter ya. Media bakteri dan media filter. Nah, yang relatif halus kecil. Nah, ini kita mix dengan beberapa pasir, salah satunya pasmal merah dan hitam ya, Mas Ugi. Dan hasilnya ternyata nggak kalah cantik, teman-teman. Natural banget gitu. Batunya kita pakai Siriu, memang kemarin itu ada sisa dari Rescape itu Mas Ugi ya. Jadi itu. Jadi teman-teman tadi yang kita bilang itu lampu itu nggak ada kabel sama sekali ya. Sebenarnya bukan nggak ada kabel ya, ada, cuman kabelnya itu seolah-olah nggak kelihatan gitu loh. Makanya nanti biar
ini di zoom tampilannya seperti apa. Jadi memang rapih banget. Menurut saya ini adalah produk DIY paling rapih, terutama di Jember ya. Saya nggak bilang di tempat lain, terutama untuk di Jember lah ya. Ini produk DIY paling rapih. Oke, mungkin itu Sobat Tropicana Zone. Kita akan coba review beberapa produk yang Mas Sugi produksi. Mas Sugi, ininya apa? Akun Facebooknya apa? Sugi Aquateng. Sugi Aquateng. Nah, Sugi Aquateng. Nanti linknya akan kita ini cantumkan di deskripsi. Barangkali teman-teman ada yang mau order nanti untuk equipment DIY yang Mas Sugi produksi, bisa teman-teman ini apa? Langsung kontak Facebooknya atau nomor WA-nya. Oke, bye-bye. Oke, Sobat Tropicana Zone, itu tadi sedikit review dari kita. Jadi kita ngulik soal tank dan beberapa equipment yang Mas Sugi Aquateng produksi. Jadi terima kasih buat sobat sekalian yang sampai detik ini masih setia stay tune terus di channel kita. Dukung terus ya teman-teman, untuk semakin agar supaya channel kita semakin berkembang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, salam lontong sayur.